Orang-orang yang di dalam dunia ini banyak membaca bacaan-bacaan yang selamat di kubur, nah maka itulah persiapannya di alam kubur itu. Antara lain di dalam hadis disebutkan bahwa surah-surah yang berfungsi bermanfaat untuk kenyamanan di kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Kembali kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Bakit atau Guru Bakit. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan pada video ini bisa menjadi bekal kita untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami keluar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburan waktu beliau ke Mekah, lalu berjalan ke suatu pekuburan. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping suatu kuburan. Ada satu kuburan, duduk Rasulullah di sampingnya. Dan saya adalah yang terdekat di antara kaum dengan beliau. Di antara rombongan itu, aku yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka beliau menangis. Nah, di hadapan kubur tadi menangis Nabi kita. Saya juga menangis. Melihat Nabi menangis, menangis juga Sayyidina Umar ini. Dan mereka juga menangis. Rombongan lain pun melihat Nabi menangis, menangisan juga. Lalu beliau bersabda, jar Nabi, haza qabru ummi Aminah binti Wahab. Ista'zantu rabbi fi ziyaratiha fa'adzina li. Fasta'zantu an astaghfira laha fa'aba. Alayya fa'adrakani ma yudrikul waladu minar riqqah. Artinya, ujar Nabi, kenapa aku menangis? Ini adalah kuburan ibuku Aminah binti Wahab. Ini kubur mamaku, ujar Nabi. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk berziarah kepadanya. Maka Allah mengizinkan bagiku. Diberi izin aku ziarah ke kubur ibu. Lalu aku meminta izin kepadanya Allah untuk memohonkan ampunan baginya. Lalu aku hendak minta lawan Tuhan agar ibuku ini diampuni. Maka dia enggan mengizinkan. Allah kadang mengizinkan aku memintakan ampun kepada ibuku. Lalu aku mendapatkan apa yang didapatkan seorang anak daripada balas kasih. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Kenapa? Karena kada diberi izin oleh Allah untuk memintakan ampun terhadap ibunda beliau itu. Nah, para ulama disebutkan di dalam kitab Syarah Muslim, kenapa Nabi kita kada diizinkan Allah memintakan ampun terhadap ibu beliau itu. Nah, di situ ada beberapa jawaban tentang orang tua Nabi ini. Jawaban yang pertama, orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di zaman patrah. Zaman patrah itu zaman yang tidak ada diutus Rasul. Zaman patrah, zaman yang tidak ada diutus Rasul. Nah, lalu terhadap orang-orang yang hidup di zaman patrah itu, di zaman yang belum ada diutus Rasul itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan mengazab seseorang hatta nab'atsa rasulah, sehingga kami utus dulu rasul. Nah, kalau sudah diutus rasul lalu orang ini tidak beriman dengan rasul, mati, nah itu diazab oleh Allah. Nah, sedangkan orang tua Nabi kita ini hidup di zaman yang belum ada rasul. Nah, oleh karena itu orang-orang yang hidup di masa itu, wafat di masa itu disebut ahlil fatrah. Nah, orang ini selamat, orang ini tidak diazab. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Nah, sedangkan istighfar itu ditujukan kepada ahli dakwah. Istighfar itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah ada diutus rasul. Nah, kita boleh memintakan ampun kepada orang-orang yang mereka sudah ada rasul. Nah, sedangkan ibunda ayahanda Nabi ini itu hidup di zaman yang belum ada rasul. Jadi tidak ada perintah untuk memintakan ampun kepada mereka, karena mereka sudah dijamin tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa orang tua Rasul itu, ibunda ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihidupkan oleh Allah. Nah, dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan oleh Allah, lalu mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, mengucap 2 kalimat syahadat, habis itu mereka dikembalikan lagi wafat. Nah, ini termasuk karamat, mukjizat bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ibunda ayahanda Nabi ini orang yang sudah dihidupkan. Nah, mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, habis itu dikembalikan wafat. Nah, ini cukup kuat dalil-dalilnya, dan banyak pendapat ini diikuti oleh para ulama-ulama. Bahkan ada hadis yang mengatakan demikian itu. Nah, kalau kita baca dalam ngarannya Maulid Azab, nah itu jelas. Wali walidayhi rabbu qad ahya kama qad ja'al hadithu qad ja'a hadza fil hadithi mu'addada. Qad ja'a hadza fil hadithi wa ujida. Wali walidayhi rabbu qad ahya kama qad ja'a hadzal hadits wa ujida. Kedua orang tua Nabi itu dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah sebagaimana telah datang berita ini dalam sebuah hadis yang kuat. Qad amana bihi haqqan pastaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada. Nah, mereka itu beriman, kedua-duanya sebenar-benar beriman dengan Nabi. Nah, maka mereka pastilah selamat dan kekal di dalam surga. Fahuma yakinan najiyani wa may yaqul bi khilafina faqad dalla sabila wa ubaida. Fahuma yakinan najiyani, kedua orang tua Nabi itu yakin selamat. Wa may yaqul bi khilafina, siapa yang berbeda pendapat dengan kami, dalla sabila wa ubaida, dia akan menjalani jalan yang sesat dan jalan yang dijauhkan. Nah, jadi jelas bahwa orang tua Nabi itu adalah diselamatkan, nah, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena satu, mereka itu hidupnya di zaman tidak ada Rasul. Yang kedua, bahkan mereka dihidupkan dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita bilang kepada ibunda, ziarah kepada Ibu Sidin, diizinkan oleh Allah. Jadi ziarah kubur ini sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita, karena dengan ziarah kubur itu yang pertama didapatkan adalah ziarah kubur itu zakirul akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila berdiri di atas kuburan maka ia menangis sehingga basah jenggotnya.
Maka ditanyakan tentang yang demikian dan dikatakan kepadanya, kamu ingat surga dan neraka, lalu kamu tidak menangis, dan kamu menangis apabila kamu berdiri di atas kuburan. Wahai Utsman, engkau ini kalau berbicara surga, berbicara neraka, kada biasa menangis. Tapi bila berdiri di para kuburan, di samping kuburan, menangis. Maka Utsman bin Affan menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna ja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asad. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya kubur adalah permulaan tempat-tempat akhirat. Kubur ini tempat pertama akhirat yang dimasuki oleh manusia adalah kubur. Maka jika penghuninya selamat daripadanya, maka apa yang sesudahnya itu lebih mudah daripadanya. Bila dikubur kita ini sukses, sesudahnya lebih intim. Kan sesudah kubur itu banyak, kita akan menemui hari dibangkit, kita akan menemui hari dihalau, kita akan menemui hari dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan menemui hari di mana dihisap, ditimbang amal, banyak macam-macam. Nah, bila dikubur ini kita selamat, dikubur ini kita dapat kemudahan, nah selanjutnya lebih mudah. Maka apa yang sesudahnya itu lebih mudah, dan jika penghuninya tidak selamat daripadanya, nah, menjawab munkar nakir kada dapat, umpamanya menjawab munkar nakir kada dapat, maka apa yang sesudahnya itu lebih berat daripadanya. Nah, jadi kalau orang dalam kubur ini kada selamat, dia kada sukses menghadapi fitnah kubur, maka hari berbangkit lebih parah lagi. Di padang mahsyar lebih sulit lagi. Waktu dihisap amalnya lebih sulit lagi. Karena di awalnya sudah sulit berdahulu. Nah, itu ujar Sayyidina Utsman yang membuat aku menangis bila aku berdiri di sekitar kubur. Dikatakan bahwasanya Amr ibn al-As melihat kepada kuburan, lalu ia turun dan mengerjakan salat 2 rakaat. Amr bin As bila lewat di kubur, singgah cuma sembahyang 2 rakaat. Maka ditanyakan kepadanya, kenapakah itu piani bila lewat di pakuburan singgah sembahyang 2 rakaat? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan, wahai Amr bin As. Maka Amr bin As menjawab, saya ingat kepada penghuni kubur dan apa yang terhalang antara mereka dan antaranya. Penghuni kubur sudah dalam kubur, hendak berbulik ke dunia, hendak jadi orang yang penyembah ya, hendak jadi orang yang baik. Itu penghuni kubur begitu mengalami dahsyatnya kubur, hendak berbulik ke dunia, hendak jadi orang penyembah yang, hendak jadi orang yang penuntut ilmu, hendak jadi orang yang banyak berzikir, cuma terhalang. Nah, jadi itulah yang menyebabkan aku bila melihat kubur singgah sembahyang 2 rakaat. Artinya tampulu belum terhalang lagi, tampulu belum terhalang. Maka saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan 2 rakaat itu. Mujahid berkata, pertama yang berbicara dengan anak Adam adalah lubangnya kuburannya. Maka ia berkata, begitu kita masuk ke dalam kubur, sudah ditutup dengan tanah, belum datang lagi munkar nakir, kubur ini sudah berbicara. Saya jar kubur adalah rumah ulat, rumah sendirian, rumah terasing, dan rumah kegelapan. Inilah yang saya sediakan untukmu. Inilah fasilitas yang ada di sini. Ulat banyak, gelap gulita, sempit. Maka apa yang kamu sediakan untukku? Ini persediaanku ini. Gampang apa ada persediaan? Jadi orang-orang yang di dalam dunia ini banyak membaca bacaan-bacaan yang selamat di kubur, nah maka itulah persiapannya di alam kubur itu. Antara lain di dalam hadis disebutkan bahwa surah-surah yang
berfungsi bermanfaat untuk kenyamanan di kubur ini. Surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku, itu tiap malam dibaca. Orang yang membaca surah tabarakalladzi biyadihil mulku itu tiap malam, itu dia akan selamat daripada gangguan-gangguan kubur itu. Dia selamat daripada fitnah munkar dan nakir. Surah Yasin masuk juga, surah Alif Lam Tanzil As-Sajdah. Nah itu surah-surah yang banyak kegunaannya untuk keselamatan, kesejahteraan di dalam kubur bila mana kita mengamalkannya setiap